Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah drastis hanya dalam hitungan hari. Karena ketika aku masih bermimpi untuk menikah dengan pria berpendidikan tinggi dan bergaya, eksekutif muda, seperti yang sering aku lihat di kantor tempatku bekerja dulu, ibu justru datang membawa kabar bahwa aku harus segera dinikahkan dengan seorang pria yang bahkan tidak ku kenal, yang ternyata hanyalah seorang tukang ojek online yang setiap hari bekerja di bawah terik matahari, hujan deras, dan debu jalanan, hanya demi menyelesaikan hutang keluarga kami yang semakin menumpuk akibat kegagalan bisnis ayahku yang membuat rumah hampir disita dan semua barang berharga terpaksa digadaikan. Awalnya, aku pikir ini semua mimpi buruk, bahwa ibu pasti bercanda, atau setidaknya masih akan memberiku pilihan. Namun, ketika aku melihat mata ibuku yang penuh air mata dan wajah ayahku yang pucat karena tekanan, aku menyadari bahwa ini bukan mimpi, ini kenyataan pahit yang harus kutelan. Karena aku anak sulung yang katanya harus berkorban demi keluarga. Pernikahan kami dilangsungkan di kawah dengan saksi seadanya, tanpa gaun indah, tanpa riasan, tanpa tawa bahagia. Dan aku bahkan tidak sanggup menatap wajah pria bernama Reza itu, yang hanya tersenyum tipis saat mengucap ijab kabul dengan suara datar, seolah ini bukan pernikahan yang penting baginya. Malam itu, aku tidur di kontrakan sempit yang bahkan tidak punya AC, di kasur tipis yang baunya belum hilang meski sudah diganti spray. Sementara Reza hanya duduk diam, menonton televisi dan memintaku tidur lebih dulu karena katanya dia tidak ingin membuatku tidak nyaman. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana, karena di satu sisi aku merasa dipaksa, dihina, dan dijatuhkan. Tapi di sisi lain, pria ini tidak bersikap kasar, tidak menyentuhku, dan bahkan terlihat sopan, serta menghormatiku sejak awal, membuatku makin bingung dengan maksud dan tujuan pernikahan ini. Hari-hari berikutnya pun aku jalani dengan hampa. Setiap pagi, Reza bangun lebih awal, berangkat mengantar pesanan, pulang malam dengan badan bau keringat, dan aku hanya duduk di rumah kontrakan itu, mencoba melamar kerja ulang, sambil menghindari pandangan mata tetangga yang sering bergosip bahwa aku perempuan beruntung karena menikah dengan pria yang rajin bekerja. Suatu sore, ketika aku membersihkan lemari kecil di sudut kamar, aku menemukan sebuah buku catatan tua berisi nama perusahaan batubara, angka-angka besar, dan tanda tangan penting. Lalu aku menemukan kartu nama yang membuatku tercekat. Reza Darmawan, Ceto PT Rimba Bara Nusantara. Aku hampir menjatuhkan buku itu karena nama dan fotonya jelas-jelas adalah Reza, suamiku, si tukang ojol yang katanya tidak punya apa-apa. Tapi mengapa namanya terpampang sebagai pemilik perusahaan tambang terbesar ketiga di Indonesia? Aku segera mencari namanya di internet. Dan ternyata benar, semua berita tentang Reza Darmawan muncul, mulai dari foto-fotonya bersama pejabat, wawancara dengan majalah bisnis, hingga artikel yang menyebut dia adalah miliarder muda yang suka menyamar dan turun. Langsung melihat kondisi lapangan saat dia pulang malam itu, aku tidak bisa menahan diri dan langsung bertanya, siapa dia sebenarnya? Dan dia hanya tertawa kecil, lalu berkata, kamu butuh waktu juga ya buat sadar, aku memang bukan tukang ojol biasa. Aku gemetar antara ingin marah karena dibohongi atau bersyukur karena ternyata aku tidak menikahi orang sembarangan. Dan akhirnya, Reza menceritakan semuanya tentang bagaimana dia mengenalku diam-diam sejak aku magang di kantor pusatnya, tentang bagaimana dia jatuh cinta karena melihat aku bekerja keras, sederhana, dan tidak tergiur uang. Dia bilang, kalau dia datang sebagai miliarder, aku pasti tidak akan percaya cinta itu tulus. Maka dia memilih jalan menyamar, menyelamatkan keluargaku dari kebangkrutan, dan menjadikanku
istrinya bukan karena kasihan, tapi karena dia memang ingin bersamaku sejak lama. Sejak malam itu, pikiranku seperti dihantam badai, antara tidak percaya dan masih bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang pria sekaya dan sepenting Reza Darmawan memilih hidup menyamar sebagai tukang ojek online selama berbulan-bulan, tidur di kontrakan kecil, makan mie instan, dan menahan semua kemewahan yang bisa dengan mudah dia nikmati hanya demi menguji ketulusan seorang perempuan biasa sepertiku yang bahkan belum tentu mencintainya. Aku mulai mengingat kembali setiap momen sejak awal kami menikah. Setiap kata yang dia ucapkan, setiap perhatian kecil yang sempat kulewatkan. Dan aku sadar bahwa Reza memang tidak pernah memperlakukanku buruk, tidak pernah merendahkanku. Bahkan ketika aku sering membentaknya atau diam seharian tanpa bicara, dia tetap sabar dan tidak menuntut apapun dariku. Hari-hari berikutnya terasa berbeda, karena setelah kejujuran itu terungkap, Reza mulai membawaku masuk perlahan ke dunianya yang sesungguhnya. Mulai dari perkenalan dengan asistennya, rapat kecil bersama staf kepercayaannya, hingga akhirnya dia membawaku ke kantor pusat, perusahaan batubaranya yang megah di Jakarta Selatan, tempat aku dulu hanya magang sebagai staf biasa dan tidak tahu bahwa pemiliknya kini adalah suamiku sendiri. Semua karyawan menyambutku dengan hormat. Beberapa bahkan memanggilku Bu Reza, dan aku hanya bisa menahan canggung karena baru beberapa hari yang lalu aku masih merasa sebagai istri tukang ojol yang tinggal di kontrakan sempit dan tidak tahu masa depan akan seperti apa. Dia mengajakku berlibur ke Kalimantan, mengunjungi lokasi tambang yang menjadi sumber utama kekayaannya. Dan di sana aku melihat sisi lain dari dirinya. Sebagai pemimpin, dia tegas, bijak, dan dihormati ratusan pekerja tambang yang menyebut namanya dengan penuh kagum dan loyalitas. Saat kami duduk di atas bukit batu bara itu, sambil melihat matahari terbenam, Reza menggenggam tanganku dan berkata bahwa dia ingin aku menjadi pendamping hidupnya sepenuhnya. Tidak hanya di rumah, tapi juga dalam setiap keputusan besar yang akan dia ambil ke depan. Karena dia percaya aku bisa menjadi mitra hidup yang tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan kuat. Tanganku bergetar mendengarnya, dan aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati kadang datang dengan cara yang tidak kita duga. Aku yang dulu marah karena dinikahkan dengan tukang ojol, kini bersyukur karena ternyata dialah pria terbaik yang pernah datang dalam hidupku. Setelah kembali dari Kalimantan, hidup kami berubah secara perlahan tapi pasti, karena Reza mulai mengenalkanku ke lebih banyak lingkaran penting dalam dunia bisnis dan pemerintahan, mempercayakan padaku beberapa keputusan kecil di perusahaan, bahkan menyarankanku untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang manajemen agar aku bisa menjadi lebih siap mengelola sebagian unit usaha yang tengah dia kembangkan. Dan semua itu dia lakukan tanpa memaksaku, tanpa tekanan, hanya dukungan dan kepercayaan penuh yang membuatku mulai percaya diri dan merasa dihargai. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai mitra sejati. Kami masih tinggal di rumah sederhana, tapi kini sudah jauh lebih nyaman. Dengan interior minimalis yang kami tata berdua, penuh kenangan kecil tentang perjuangan kami di awal pernikahan yang dulu kuanggap sebagai neraka. Padahal sekarang kuanggap sebagai pintu surga yang tersembunyi dalam bentuk ujian sabar dan takdir ajaib. Setiap pagi, kami sarapan bersama, kadang masih makan roti tawar dan telur dadar. Bukan karena tidak mampu membeli yang mewah, tapi karena Reza selalu bilang, hidup enak itu bukan soal uang, tapi soal bisa menikmati yang sederhana bersama orang yang kita cinta. Dan aku pun setuju, karena dulu aku berpikir cinta itu datang setelah uang. Tapi ternyata cinta yang paling tulus justru tumbuh dari pengorbanan dan kesabaran.
Reza mulai dikenal publik setelah media mengetahui bahwa dia menikah secara diam-diam dan istrinya adalah perempuan biasa yang dulu dikenal sebagai anak pegawai kecil yang terlilit utang. Dan meskipun banyak yang menganggapku beruntung karena menjadi istri seorang miliarder, aku tahu bahwa aku bukan hanya beruntung, tapi juga berhasil melalui ujian besar yang mengubah cara pandangku terhadap hidup, cinta, dan komitmen. Aku tidak lagi takut menghadapi masa depan, karena bersama Reza, aku merasa cukup, aman, dan kuat. Bahkan ketika bisnisnya menghadapi tantangan besar akibat kebijakan pemerintah yang sempat membatasi ekspor batu bara, dia tetap tenang dan menanganinya dengan cara-cara bijak yang membuatku makin kagum padanya sebagai pemimpin dan suami. Dalam setiap kesulitan, dia tidak pernah menyalahkan siapapun, tidak pernah melampiaskan emosinya padaku, tapi justru menguatkanku, membimbingku, dan terus menyemangati agar aku juga tumbuh, agar aku tidak hanya duduk di sampingnya sebagai pelengkap, tapi berdiri bersamanya sebagai penyokong, sebagai orang yang dia banggakan di depan siapapun. Bahkan saat aku mulai belajar mengelola satu unit kecil bidang CS perusahaan yang fokus membantu perempuan miskin di desa tambang, dia mendukungku sepenuhnya, memberi tim, dana, dan waktu, karena dia ingin aku juga memberi makna lebih dari sekadar istri orang kaya, tapi sebagai perempuan yang bisa memberi dampak nyata. Hari-hari kami kini dipenuhi kerja keras, tapi juga cinta yang terus tumbuh. Dan setiap malam saat Reza pulang dan menatapku dengan senyum lelah tapi hangat, aku merasa seperti perempuan paling bahagia di dunia. Karena aku tahu bahwa lelaki ini mencintaiku, bukan karena masa laluku yang hebat atau penampilanku yang sempurna, tapi karena dia percaya pada hatiku, pada ketulusanku, dan pada kemauan kami untuk membangun hidup bersama dari nol. Kadang aku termenung dan bertanya dalam hati, bagaimana jika dulu aku menolak pernikahan itu? Bagaimana jika aku lari atau memilih pria lain yang hanya tampak sempurna di luar, tapi kosong di dalam? Dan saat itulah aku sadar bahwa takdir memang tahu cara terbaik membawa kita pada kebahagiaan. Meski caranya kadang menyakitkan di awal dan membingungkan di tengah, tapi pada akhirnya indah saat kita bersedia bersabar dan percaya. Tahun demi tahun berlalu, pernikahan kami kini menginjak tahun kelima, dan rasanya seperti baru kemarin aku menangis di sudut kamar karena merasa hidupku hancur akibat dijodohkan dengan tukang ojol yang tidak kukenal. Padahal hari ini aku duduk di balkon rumah pribadi kami yang luas menghadap taman bunga kesukaanku, sambil menggendong anak pertama kami yang baru berusia 6 bulan, sementara Reza duduk di sampingku sambil membacakan berita bisnis dengan suara pelan. Dan suasana ini membuat hatiku hangat, karena ternyata dari pernikahan yang dipenuhi paksaan dan air mata, kini tumbuh cinta yang tulus dan kehidupan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya.